24 jam hari ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bakal membentuk tim Satgas Persiapan dan Pendistribusian Vaksin Sinovac. Kehadiran Satgas ini untuk memastikan pendistribusian vaksin berjalan dengan baik hingga sampai ke vaksinator. Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Alex meninjau langsung gudang yang akan dijadikan tempat penyimpanan vaksin Sinovac. Gudang yang berada di kantor Dinkes Muba ini dipastikan siap menyimpan vaksin dengan tidak mengurangi kualitas. Selain kesiapan gudang penyimpanan, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga akan membentuk tim Satgas khusus persiapan dan pendistribusian vaksin Sinovac. Satgas ini nantinya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak keamanan dalam pendistribusian vaksin COVID-19. Yang penting sekarang adalah pertama, kita memberikan pemahaman dulu kepada masyarakat. Kenapa vaksin ini diperlukan? Masyarakat biasanya kalau sudah diberikan pemahaman, paling tidak mereka bisa mendapatkan informasi pembanding, sehingga bisa menentukan pilihan. Yang kedua adalah, kita tentu dalam hal ini memaksimalkan peran serta dari tokoh-tokoh masyarakat, dari tokoh agama, ulama, pemimpin di daerah, yang punya jaringan ataupun punya pengaruh kepada masyarakat untuk mengatakan bahwa vaksin ini memang diperlukan bagi setiap warga negara untuk kita membentengi diri kita terhadap COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinkes Muba Dr. Asmi Dairusmansyah mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan beberapa kegiatan seperti pendataan sasaran penerimaan vaksin, pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara vaksinasi. Tahap pertama sambung dia, vaksinasi difokuskan kepada tenaga kesehatan dan kelompok lanjut usia. Kemudian tahap kedua, khusus anggota TNI Polri dan petugas pelayanan publik. Tahap 3, masyarakat rentan, dan tahap terakhir, khusus masyarakat umum dan pelaku ekonomi. Reporter dan juru kamera, Firdaus, palpres.com. Pemirsa, pembangunan Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang selesai dibangun. Rencananya bangunan yang ada di kawasan Jakabaring ini sudah mulai digunakan untuk perkuliahan. Khusus tahun ajaran baru ini, Civitas Akademika bakal menerapkan sistem blended learning. Kampus UIN Raden Patah Palembang yang ada di kawasan Jakabaring sudah siap digunakan. Kampus yang didominasi berwarna biru ini bakal digunakan pada tahun ajaran baru dengan menggunakan sistem blended learning. Rektor UIN Raden Patah Palembang, Profesor Nyayu Hodijah menjelaskan metode perkuliahan dengan sistem blended learning akan dimulai pada tahun ajaran baru nanti, terutama kepada mahasiswa baru. Tujuannya agar mahasiswa bisa kenal dengan lingkungan baru, baik lingkungan kampus, dosen, hingga staf administrasi. Terkait penempatan kampus di kawasan Jakabaring, Profesor Nyayu mengaku sudah mulai bersiap pindah. Tahap awal pihaknya sudah memindahkan pusat pangkalan data yang merupakan data center terbesar di kampus berbasis Islam tersebut. Selain itu, pihaknya juga memprioritaskan Fakultas Saintek untuk segera pindah ke kampus tersebut. Selain Saintek, ada beberapa fakultas lain yang akan menempatkan kampus tersebut seperti Fisip, Psikologi, dan Tarbiyah. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Firyansyah, palpres.com. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia Sumsel periode 2020-2024 resmi dilantik. Kehadiran para ahli konstruksi ini diharapkan lebih profesional sehingga bisa meminimalisir kecelakaan dalam bekerja. Pengurus DPW Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia atau PAKKI Sumatera Selatan periode 2020 sampai 2024 resmi dilantik. Pelantikan yang dihadiri Ketua DPRD Sumsel Haja RA Anita Noringhati melalui virtual ini meminta agar ahli konstruksi mengutamakan profesionalitas dalam bekerja sebagai mengantisipasi kecelakaan dalam bekerja. Saat ini, sambung Anita, pihaknya bersama Pemprov Sumsel sedang menyusun raperda jasa
jasa konstruksi. Penyusunan raperda ini dikarenakan konstruksi menjadi sektor strategis dalam pembangunan daerah. Dalam penyusunan raperda ini pihaknya juga meminta kepada unsur ahli konstruksi untuk ikut terlibat sehingga keselamatan bekerja bisa terwujud. Sementara itu, Ketua DPW PAKKI Sumsel Irfa Qodri mengatakan ahli konstruksi saat ini banyak mendapatkan tantangan. Oleh sebab itulah ahli konstruksi diwajibkan memiliki sertifikat untuk mengukur kemampuan yang mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Saat ini, sambung Irfa, aspek keselamatan bukan hanya tertuju pada orang atau pekerja, namun keselamatan juga dilihat dari keteknikan, publik, lingkungan, dan lainnya. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Komunitas Sahabat Cagar Budaya Sabtu kemarin menggelar jalan-jalan sejarah perdana ke Komplek Pemakaman Sabokingking, Palembang. Dalam kelas jalan tersebut, anggota komunitas belajar tentang sejarah di Komplek Pemakaman tertua di Palembang yang menjadi peristirahatan terakhir bagi sejumlah nama besar dalam sejarah Palembang. Belajar tak selalu di bangku sekolah, dimanapun bisa dilakukan. Demikian mungkin yang mendasari komunitas Sahabat Cagar Budaya menggelar jalan-jalan sejarah perdana ke Kompleks Pemakaman Sabokingking, Palembang Sabtu kemarin. Dengan narasumber sejarawan yang juga budayawan Palembang, Kemas Ari Panji, komunitas didominasi anak-anak muda pecinta sejarah ini belajar sejarah Palembang langsung di salah satu kompleks pemakaman tertua di Palembang. Sebab Sabokingking diketahui merupakan peristirahatan terakhir bagi sejumlah nama besar dalam sejarah Palembang. Menurut Kemas Ari Panji, keberadaan makam Sabokingking telah diketahui sebelum masa Islam di Palembang, yaitu sejak masa klasik pada masa Sriwijaya sekitar abad 7 Masehi. Hal ini didasarkan adanya temuan prasasti Telaga Batu yang berdasarkan jenis aksaranya sejaman dengan prasasti masa Sriwijaya. Selain itu, bukti adanya peninggalan masa klasik diindikasikan temuan dua buah batu merupakan asana atau tempat dudukan arca atau prasasti. Salah satu asana tersebut terletak di dalam bangunan tertinggi satu ruang dengan nisan makam Pangeran Seda ing Kenayan. Sedangkan yang satu berada di halaman bangunan di dalam pagar berdekatan dengan Gapura Paduraksa. Sementara penggagas komunitas cagar budaya, Robi Sunata mengaku senang karena banyak wajah-wajah baru yang hadir dalam kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan makin banyak orang yang peduli dengan cagar budaya di Palembang. Dan kami sangat senang karena banyak wajah baru yang baru bergabung dengan kami mengikuti kegiatan kami, menandakan bahwa makin banyak teman-teman Palembang yang terpicu, terpantik kepeduliannya kepada cagar budaya yang ada di Palembang. Kami dari Sahabat Cagar Budaya berharap bahwa akan makin banyak orang-orang teman-teman di Palembang yang bergerak melestarikan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di Palembang. Dengan makin banyak, lalu saling bekerja sama, saling menguatkan, saling mendukung, kami berharap ini akan membentuk suatu kekuatan yang mampu melestarikan dan menjaga cagar budaya yang ada di Palembang secara bersama-sama. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.